Tahukah kamu, tanah Jawa bukan hanya berdiri di atas gunung dan lautan, tapi juga dijaga oleh doa para wali sakti yang ilmunya menembus langit dan bumi. Kisah ini bukan dongeng biasa. Ini tentang karomah, keberanian, dan rahasia para kekasih Allah. Sebelum lanjut, tulis nama dan asal kotamu di komentar, agar doa para wali ini sampai padamu. Jangan lupa subscribe, karena setiap kisah menyimpan hikmah besar. Malam itu, tanah Jawa seperti menahan napas. Angin berembus pelan menyisir persawahan. Gunung-gunung berdiri diam bagaikan para saksi tua, dan langit memancarkan cahaya bulan yang pucat. Tidak banyak yang tahu, pada malam-malam semacam inilah sejarah besar sering dimulai. Bukan dengan dentang senjata, melainkan dengan sujud panjang dan doa yang lirih kepada Allah. Di sebuah padepokan sederhana dekat aliran Bengawan, seorang lelaki bersarung coklat duduk bersila. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, seolah menyimpan ribuan kisah kehidupan. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang kelak dikenal sebagai penakluk hati manusia, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Sunan Kalijaga memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia merasakan getaran halus di dadanya, sebuah isyarat batin. Tanah Jawa, dengan segala adat, keyakinan lama, dan jiwa-jiwa yang masih bimbang, membutuhkan penjagaan. Bukan oleh satu orang, melainkan oleh para kekasih Allah yang dipilih dengan kehendaknya. Zaman akan berubah, gumam Sunan Kalijaga pelan. Dan perubahan besar tak pernah datang sendirian. Pada malam yang sama, jauh di pesisir utara, di Cirebon yang menghadap laut luas, Sunan Gunung Jati berdiri memandang ombak. Jubah putihnya berkibar ditiup angin asin. Ia bukan hanya seorang alim, tetapi juga pemimpin yang disegani raja-raja. Dalam doanya, ia melihat bayangan peperangan, ambisi, dan kekuasaan yang dapat menghancurkan manusia jika tidak diarahkan. Ya Allah, bisiknya, jadikanlah kekuasaan sebagai jalan pengabdian, bukan kesombongan. Sementara itu, di Tuban, suara Bonang terdengar pelan di tengah malam. Sunan Bonang menabuh alat musiknya dengan irama yang tak biasa, nada yang lahir dari zikir panjang dan rindu kepada Sang Pencipta. Setiap getaran suara seakan menembus dinding rumah, menyentuh jiwa-jiwa yang sedang gelisah. Orang-orang yang terbangun tidak merasa terganggu. Justru dada mereka terasa lapang, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan hati mereka. Jika manusia sulit menerima kata-kata, ujar Sunan Bonang suatu ketika, biarlah nada yang berbicara. Dan di Giri Kedaton, di atas bukit yang sunyi namun penuh wibawa, Sunan Giri menyalakan pelita kecil di ruang belajarnya. Di sekelilingnya, kitab-kitab terbuka, tinta dan pena tergeletak rapi. Ia adalah wali ilmu dan kedisiplinan, sosok yang memahami bahwa iman tanpa pengetahuan akan mudah goyah. Malam itu, ia bermunajat lebih lama dari biasanya. Dalam batinnya, ia merasakan panggilan yang sama, panggilan untuk menjaga tanah Jawa dari kegelapan yang tak selalu tampak oleh mata. 4 wali, 4 jalan yang berbeda, namun satu tujuan. Fajar mulai merekah, burung-burung bersahutan, dan kehidupan kembali bergerak. Tak ada tanda di langit, tak ada gempa atau suara menggelegar. Namun bagi para wali itu, hari tersebut menandai awal tugas besar yang akan mengubah wajah Jawa untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga melakukan perjalanan. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, singgah dari desa ke desa. Ia duduk bersama petani, makan seadanya, mendengar keluh kesah mereka. Di sebuah desa kering yang lama dilanda paceklik, ia melihat anak-anak kurus bermain di tanah berdebu. Hatinya tergetar. Malam harinya, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah yang retak. Ia sholat panjang, sujudnya basah oleh air mata. Ketika fajar menyingsing, dari bekas tongkat itu memancar air jernih. Warga berhamburan, sebagian menangis, sebagian bersujud. Ini bukan karena aku, kata Sunan Kalijaga lembut. Ini karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kabar itu menyebar cepat, namun Sunan Kalijaga tidak tinggal. Ia melanjutkan perjalanan, karena ia tahu, karomah bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menumbuhkan iman. Di tempat lain, Sunan Gunung Jati menerima utusan kerajaan besar yang berniat memperluas wilayah dengan perang. Sang wali menyambut mereka tanpa kemarahan. Ia hanya meminta waktu semalam untuk berdoa. Malam itu, angin laut berubah dingin, kabut turun tebal ke perairan. Armada yang hendak menyerang tersesat, kehilangan arah, dan akhirnya kembali dengan hati gentar. Perang terbesar,
ujar Sunan Gunung Jati keesokan harinya, adalah melawan keserakahan diri sendiri. Bab ini adalah permulaan. Jejak awal ketika 4 wali sakti mulai melangkah di jalan takdirnya masing-masing. Tanah Jawa belum sepenuhnya tenang, dan ujian yang lebih besar masih menunggu. Namun satu hal pasti, selama doa-doa para wali masih terpanjat kepada Allah, Jawa tidak akan pernah benar-benar gelap. Hujan turun perlahan di tanah Jawa, membasahi tanah, dedaunan, dan jiwa-jiwa yang sedang mencari arah. Di balik tirai hujan itulah, takdir mulai merajut pertemuan yang kelak dikenang sebagai tonggak besar penjagaan spiritual pulau ini. 4 wali sakti, yang selama ini berjalan di jalannya masing-masing, mulai digerakkan oleh isyarat batin yang sama, sebuah panggilan halus dari Allah yang tak bisa diabaikan. Sunan Giri adalah yang pertama merasakannya dengan jelas. Di Giri Kedaton, ia terbangun di sepertiga malam terakhir dengan dada bergetar. Dalam mimpinya, ia melihat tanah Jawa diselimuti kabut hitam. Dari 4 penjuru, muncul cahaya yang saling mendekat, lalu menyatu menjadi sinar yang terang. Saat terjaga, ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Waktunya telah tiba, gumamnya sambil bangkit mengambil air wudhu. Pagi itu juga, Sunan Giri mengutus beberapa santri ke berbagai arah, membawa pesan singkat namun penuh makna. Pesan itu tidak menyebutkan waktu atau tempat secara rinci, hanya kalimat sederhana, tanah Jawa memanggil. Mari bersua demi amanah. Aneh tapi nyata, pesan itu sampai ke tangan 3 wali lainnya tepat pada saat hati mereka sedang dipenuhi kegelisahan yang sama. Sunan Bonang menerima pesan itu ketika ia tengah duduk di tepi sungai, mendengarkan gemericik air yang berpadu dengan lantunan zikirnya. Ia tersenyum tipis. Jika suara sungai saja bisa bertasbih, katanya pelan, apalagi hati para wali. Tanpa ragu, ia bersiap melakukan perjalanan. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati membaca pesan itu dengan mata yang tenang namun tajam. Ia memandang ke arah laut, seakan meminta izin pada ombak dan angin. Amanah ini lebih besar dari urusan kerajaan, ucapnya. Ia pun meninggalkan istana, hanya ditemani beberapa murid terdekat. Sementara itu, Sunan Kalijaga, yang sedang menyamar sebagai dalang di sebuah desa, menghentikan pertunjukan wayangnya. Tangannya gemetar halus ketika membaca pesan itu. Ia tahu, perjalanan kali ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan awal dari tugas berat yang akan menguji keikhlasan mereka semua. Pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah tempat sunyi, sebuah padepokan tua di tengah hutan jati, jauh dari keramaian. Tidak ada penjaga bersenjata, tidak ada kemewahan. Hanya suara angin, burung, dan dedaunan yang bergesekan. Satu persatu, para wali tiba. Sunan Kalijaga datang dengan pakaian sederhana, wajahnya penuh senyum rendah hati. Sunan Bonang hadir membawa bonang kecil, seakan tak pernah lepas dari zikir nadanya. Sunan Gunung Jati datang dengan wibawa pemimpin, namun langkahnya tetap ringan. Terakhir, Sunan Giri menyambut mereka dengan tatapan teduh, seperti seorang guru menyambut murid-muridnya, padahal mereka semua setara di hadapan Allah. Mereka duduk melingkar. Tidak ada yang langsung berbicara. Keheningan justru menjadi bahasa pertama. Dalam diam itu, masing-masing merasakan getaran yang sama, seolah Allah sendiri menjadi saksi pertemuan tersebut. Aku melihat kegelapan. Sunan Giri akhirnya membuka suara. Bukan kegelapan mata, tapi kegelapan hati manusia. Sunan Bonang mengangguk. Aku mendengarnya. Nada-nada yang sumbang, lahir dari jiwa yang kehilangan arah. Sunan Gunung Jati menimpali dengan suara berat namun lembut. Aku melihatnya dalam wujud kekuasaan. Ambisi akan memakan manusia jika tak dibingkai iman. Sunan Kalijaga tersenyum pahit. Dan aku melihatnya di jalanan, di pasar, di ladang. Manusia lelah, tapi tak tahu kemana harus pulang. Hening kembali menyelimuti mereka. Lalu, tanpa disepakati sebelumnya, keempat wali itu berdiri dan melaksanakan sholat berjamaah. Sunan Giri menjadi imam. Dalam sujud panjang itu, air mata jatuh membasahi tanah. Doa mereka menyatu, memohon kekuatan agar mampu menjaga Jawa dengan cara yang diridai Allah. Usai sholat, mereka duduk kembali. Kali ini, keputusan mulai dirumuskan. Bukan keputusan tertulis, bukan pula sumpah yang diucapkan lantang. Namun tekad itu terpatri kuat di dalam hati masing-masing. Kita tidak akan berjalan bersama secara fisik, ujar Sunan Kalijaga. Jalan kita berbeda, tapi arah kita satu. Sunan Gunung Jati menambahkan, biarkan aku menjaga para pemimpin dan negeri.
Jika penguasa lurus, rakyat akan ikut lurus. Aku akan menjaga jiwa, kata Sunan Bonang, lewat nada, syair, dan rasa. Sunan Giri menutup dengan tenang, dan aku akan menjaga ilmu, agar iman memiliki akar yang kuat. Keputusan itu terasa ringan, namun dampaknya akan mengguncang zaman. Malam mulai turun. Mereka berpamitan tanpa pelukan berlebihan, tanpa janji muluk. Para wali sejati tahu, perpisahan di jalan Allah bukanlah jarak, melainkan pembagian tugas. Saat mereka melangkah pergi ke arah yang berbeda, angin bertiup lebih kencang, seakan membawa restu langit. Tanah Jawa kembali sunyi, namun kini tidak kosong. Ia dijaga oleh doa, ilmu, nada, dan kebijaksanaan. Bab ini menandai pertemuan takdir, saat 4 wali sakti menyatukan niat demi satu amanah besar. Namun ujian sesungguhnya belum dimulai. Gelombang fitnah, kekuasaan, dan nafsu manusia akan segera menguji keteguhan mereka. Dan di balik semua itu, Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar ikhlas menjaga cahayanya. Waktu berjalan tanpa suara, namun perubahan terasa di setiap sudut tanah Jawa. Setelah pertemuan takdir itu, 4 wali sakti kembali menempuh jalannya masing-masing. Mereka berpisah raga, tetapi ruh perjuangan mereka saling terikat oleh doa yang sama. Dan seperti yang telah mereka rasakan sebelumnya, ujian besar tak pernah datang terlambat. Ia selalu muncul tepat saat manusia merasa siap. Di pesisir utara, kabar buruk sampai ke telinga Sunan Gunung Jati. Beberapa penguasa kecil mulai saling berebut wilayah. Ambisi merayap pelan, menyusup ke hati para bangsawan. Rakyat kecil menjadi korban, pajak dinaikkan, ladang dirampas, dan ketakutan menjalar seperti penyakit yang tak terlihat. Sunan Gunung Jati tidak serta-merta mengangkat pasukan. Ia memilih jalan sunyi. Dengan jubah sederhana, ia mendatangi satu demi satu penguasa itu. Di hadapan mereka, ia tidak berbicara tentang ancaman atau hukuman. Ia berbicara tentang kematian. Tahta akan kau tinggalkan, katanya lembut namun menusuk, namun amalmu akan mengikutimu. Sebagian menertawakan, sebagian terdiam. Namun pada suatu malam, salah satu penguasa itu bermimpi melihat singgasananya berubah menjadi api. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu datang bersimpuh di hadapan Sunan Gunung Jati. Sejak hari itu, pertikaian mereda. Kekuasaan kembali ditundukkan oleh rasa takut kepada Allah. Sementara itu, di pedalaman Jawa, Sunan Kalijaga menyaksikan ujian dalam bentuk yang berbeda. Masyarakat mulai terpecah antara kepercayaan lama dan ajaran baru. Perdebatan berubah menjadi permusuhan. Kata-kata menjadi senjata yang melukai lebih dalam dari pisau. Sunan Kalijaga memilih duduk di tengah pasar. Ia menggelar pertunjukan wayang semalam suntuk. Kisahnya tentang seorang satria yang lupa asal-usulnya karena silau oleh kekuatan. Tanpa menyebut nama atau ajaran secara langsung, orang-orang mulai saling menatap, saling menyadari. Di akhir pertunjukan, Sunan Kalijaga berkata, kebenaran tak perlu diteriakan. Ia akan dikenali oleh hati yang jujur. Malam itu, banyak orang pulang dengan dada bergetar. Permusuhan tidak langsung hilang, tetapi benih damai mulai tumbuh. Di Tuban, Sunan Bonang menghadapi ujian yang lebih sunyi namun berat. Murid-muridnya mulai bangga dengan kemampuan mereka. Nada-nada zikir berubah menjadi ajang pamer keindahan suara. Sunan Bonang menghentikan semua latihan musik. Ia mengajak mereka ke hutan, duduk dalam keheningan berhari-hari. Tidak ada bonang, tidak ada nyanyian. Hanya suara alam dan zikir dalam hati. Banyak yang gelisah, bahkan marah. Guru, di mana nada-nada itu? Tanya seorang murid. Sunan Bonang menjawab pelan. Jika hatimu sunyi, nada akan datang sendiri. Pada hari ke-7, salah satu murid menangis terseduh. Ia merasakan zikir tanpa suara, namun lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah Sunan Bonang tahu, ujian kesombongan telah dilalui. Di Giri Kedaton, Sunan Giri diuji oleh wabah keraguan. Ilmu-ilmu mulai dipelintir oleh orang-orang yang ingin cepat berkuasa. Mereka mengutip ajaran tanpa adab, mengajarkan tanpa keteladanan. Sunan Giri mengumpulkan para santri dan berkata tegas, ilmu tanpa akhlak adalah bencana. Ia menutup pintu pengajaran selama 40 hari. Selama itu, para santri hanya diajarkan membersihkan lingkungan, melayani orang sakit, dan membantu rakyat miskin. Banyak yang kecewa karena tidak mendapat pelajaran kitab. Namun setelah 40 hari,
Sunan Giri membuka kembali majelisnya. Ilmu yang diajarkan terasa berbeda, lebih hidup, lebih membumi. Para santri kini memahami bahwa ilmu adalah amanah, bukan alat kebanggaan. Pada suatu malam yang sama, keempat wali merasakan getaran batin yang serupa. Ujian pertama telah terlewati, namun bayangan yang lebih gelap mulai bergerak. Fitnah tidak lagi datang terang-terangan, melainkan menyamar sebagai kebaikan. Sunan Kalijaga dalam doanya berbisik, "Ya Allah, kuatkan kami agar tidak tersesat oleh pujian." Sunan Bonang memejamkan mata, mendengar nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya, nada peringatan. Sunan Gunung Jati menatap langit, menyadari bahwa kekuasaan yang paling berbahaya adalah yang dibungkus niat baik. Dan Sunan Giri menutup kitabnya, tahu bahwa ujian berikutnya akan menyentuh inti keimanan. Bab ini menandai ujian pertama para penjaga tanah Jawa. Mereka lulus bukan karena kesaktian, tetapi karena kerendahan hati. Namun jalan ke depan masih panjang, dan badai yang lebih besar telah menunggu di balik waktu. Musim berganti tanpa aba-aba. Angin yang dulu sejuk kini membawa bisik-bisik aneh. Tanah Jawa memang masih tampak damai di permukaan, tetapi para wali sakti merasakan sesuatu yang berbeda. Fitnah besar sedang bergerak, tidak dengan wajah kegelapan, melainkan dengan rupa kebaikan yang menipu. Fitnah itu tidak menyerang dari luar. Ia tumbuh dari dalam hati manusia. Di sebuah kota pelabuhan, nama Sunan Gunung Jati mulai disebut-sebut bukan hanya sebagai wali, tetapi sebagai simbol kekuasaan baru. Beberapa orang dekat istana mulai memanfaatkan namanya untuk kepentingan politik. Mereka mengatasnamakan agama, namun diam-diam mengumpulkan pengaruh dan harta. "Ini demi kemaslahatan umat," kata mereka. Sunan Gunung Jati mendengar kabar itu dengan wajah teduh. Ia tidak marah, tetapi dadanya terasa berat. Suatu malam, ia memanggil para murid dan pembesar yang sering membawa-bawa namanya. "Jika namaku membuat kalian merasa lebih tinggi," ujarnya tenang, "maka hapuslah namaku." Keesokan harinya, ia meninggalkan istana dan memilih tinggal di perkampungan nelayan. Ia makan apa adanya, tidur di rumah bambu, dan membantu menarik jala. Ketika orang-orang bertanya, ia hanya berkata, "Wali yang mengejar kekuasaan akan kehilangan cahaya." Perlahan, fitnah itu melemah. Mereka yang berniat menunggangi namanya kehilangan pijakan, karena Sunan Gunung Jati sendiri menjauh dari gemerlap kuasa. Sementara itu, Sunan Kalijaga menghadapi ujian yang lebih halus. Ketenarannya sebagai wali budaya membuat banyak orang memujanya berlebihan. Wayang-wayang ciptaannya mulai diperlakukan seperti benda sakral. Orang datang bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari berkah instan. Sunan Kalijaga termenung lama. Suatu malam, ia membakar sendiri beberapa wayang yang paling diagungkan orang. Api menyala, kayu berderak, dan orang-orang menangis melihatnya. "Guru, itu karya panjenengan," teriak mereka. Sunan Kalijaga menjawab dengan suara bergetar namun tegas, "Jika benda lebih kalian muliakan daripada Allah, maka benda itu harus dihilangkan." Sejak hari itu, ia lebih banyak berdakwah tanpa pertunjukan. Ia duduk di beranda rumah rakyat, berbincang tentang kehidupan, tentang kejujuran, tentang pulang kepada Allah tanpa perantara yang menyesatkan. Di Tuban, Sunan Bonang diuji oleh fitnah rasa kagum. Lantunan zikirnya semakin terkenal. Orang-orang datang dari jauh, berharap kesembuhan dan ketenangan hanya dengan mendengar nadanya. Sebagian bahkan meyakini nada itu memiliki kekuatan sendiri. Sunan Bonang menghentikan semua pertunjukan musiknya secara tiba-tiba. Ia memilih beruslah di sebuah gua kecil di pinggir laut. Berhari-hari ia hanya berdiam, mendengar debur ombak dan mengulang zikir dalam hati. Dalam kesunyian itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika suara membuat mereka lupa pada Allah, maka diam lebih utama." Ketika ia kembali, nada Bonang terdengar berbeda, lebih sederhana, lebih dalam. Tidak semua orang menyukainya, tetapi mereka yang hatinya jujur justru merasakan getaran yang lebih kuat dari sebelumnya. Di Giri Kedaton, Sunan Giri menghadapi ujian paling berbahaya, fitnah ilmu. Beberapa orang pintar mulai mengklaim diri sebagai wali hanya bermodal hafalan dan retorika. Mereka mengajar tanpa adab, menyebar tafsir tanpa tanggung jawab, dan merendahkan guru-guru lain. Sunan Giri tidak membantah mereka secara terbuka. Ia justru membuka majelis umum, mengundang siapa saja, termasuk mereka yang merasa paling benar. Namun pengajaran Sunan Giri tidak berisi perdebatan. Ia memulai majelis dengan membersihkan halaman bersama-sama.
lalu memberi makan fakir miskin. Setelah itu, barulah ia membaca satu kalimat pendek tentang keikhlasan. Banyak yang tidak betah dan pergi. Tetapi yang bertahan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ilmu yang menundukkan ego, bukan meninggikannya. Pada suatu malam yang sama, keempat wali kembali merasakan panggilan batin. Mereka tidak bertemu secara fisik, tetapi doa mereka seolah saling menyentuh di langit. Fitnah ini lebih berbahaya dari pedang, bisik Sunan Kalijaga dalam sujudnya. Karena ia membuat manusia merasa benar, jawab Sunan Giri dalam munajatnya. Sunan Bonang mendengar nada lirih di hatinya, nada peringatan agar tidak tergoda pujian. Dan Sunan Gunung Jati meneteskan air mata, menyadari bahwa meninggalkan kekuasaan justru adalah bentuk penjagaan paling berat. Fajar menyingsing. Fitnah besar itu tidak sepenuhnya lenyap, tetapi cahayanya mulai pudar. Para wali telah menunjukkan satu pelajaran penting. Musuh terbesar bukanlah kebatilan yang jelas, melainkan kebenaran palsu yang memabukkan. Bab keempat ini menjadi saksi bahwa para wali sakti bukan hanya diuji oleh penderitaan, tetapi oleh pujian, pengaruh, dan sanjungan. Dan mereka selamat karena satu hal, mereka tidak menggenggam apapun selain ridha Allah. Langit tanah Jawa berubah muram. Awan gelap menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban tak terlihat. Hujan turun tidak menentu, kadang deras, kadang berhenti mendadak, namun kegelisahan manusia justru kian menjadi. Setelah fitnah besar mereda di permukaan, muncul badai yang lebih nyata, kelaparan, wabah, dan ketakutan yang merambat dari desa ke desa. Para wali sakti merasakannya sebagai getaran yang sama di dada mereka. Ini bukan sekadar ujian personal, melainkan cobaan bagi seluruh tanah yang mereka jaga. Di pedalaman, sawah-sawah mengering, padi menguning sebelum waktunya. Petani duduk termenung di pematang, memandangi ladang yang tak lagi memberi harapan. Sunan Kalijaga datang tanpa rombongan. Ia duduk bersama mereka, mendengar keluh kesah tanpa menggurui. "Apakah doa kami kurang?" tanya seorang petani dengan suara parau. Sunan Kalijaga menatap tanah retak di hadapannya. "Doa tidak pernah kurang," jawabnya lembut. "Kadang yang perlu dibenahi adalah cara kita berserah." Malam itu, ia mengajak warga berkumpul. Tidak ada ritual aneh, hanya sholat berjamaah, lalu zikir yang pelan dan panjang. Setelahnya, Sunan Kalijaga meminta setiap orang berbagi apapun yang masih mereka punya. Sepotong singkong, segenggam beras, seteguk air. Aneh namun nyata, rasa takut mereka mulai luruh. Kebersamaan menumbuhkan harapan, dan harapan membuka pintu pertolongan Allah. Di pesisir utara, badai laut memakan korban. Perahu-perahu nelayan terbalik, hasil tangkapan lenyap. Sunan Gunung Jati turun langsung ke pantai. Ia membantu menguburkan korban dengan tangannya sendiri. Di hadapan para keluarga yang berduka, ia tidak banyak bicara. Pada suatu malam, ia berdiri menghadap laut, mengangkat tangan, dan berdoa lama. Angin kencang mereda perlahan. Gelombang yang semula menggila berubah jinak. Esoknya, para nelayan berani melaut kembali, dan tangkapan mereka melimpah seperti tak pernah terjadi sebelumnya. "Bukan laut yang kita tundukkan," kata Sunan Gunung Jati kepada mereka, "melainkan hati kita kepada Allah." Di Tuban, wabah menyebar diam-diam. Demam tinggi dan sesak napas menyerang tanpa pandang usia. Sunan Bonang menghentikan semua aktivitasnya dan membuka rumahnya sebagai tempat perawatan. Ia tidak mengandalkan nada atau lantunan, melainkan ketelatenan, membersihkan, memberi minum, dan membacakan doa dengan suara hampir tak terdengar. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di antara orang-orang sakit dan berzikir tanpa suara. Murid-muridnya melihat air mata jatuh di pipinya. Fajar menyingsing dengan kabar mengejutkan. Banyak yang sembuh. Wabah tidak lenyap seketika, tetapi lajunya melemah. Harapan kembali berdenyut di dada orang-orang. "Kesembuhan bukan pada suaraku," ucap Sunan Bonang lirih, "melainkan pada rahmat Allah yang turun saat kita benar-benar rendah." Di Giri Kedaton, Sunan Giri menghadapi kekacauan pengetahuan. Ketakutan membuat orang mudah percaya kabar palsu. Ajaran diselewengkan, nasihat dipelintir. Sunan Giri mengumpulkan para santri dan guru dari berbagai daerah. Ia tidak memulai dengan ceramah panjang, melainkan dengan menyusun dapur umum dan lumbung bersama. "Ilmu harus menjawab kenyataan," katanya tegas. Jika tidak, ia hanya menjadi hiasan. Ia mengajarkan tata kelola, pembagian, dan keadilan. Dari majelis itu lahir jejaring bantuan yang rapi.
Desa-desa saling menopang. Kelaparan tidak hilang seketika, tetapi tidak lagi mematikan harapan. Di tengah badai itu, pada malam Jumat yang sunyi, keempat wali bermunajat pada waktu yang sama. Tidak ada pertemuan raga, namun doa mereka bertaut di langit. Dalam keheningan itu, sebuah janji terasa turun ke hati mereka. Selama keikhlasan dijaga, pertolongan Allah tidak akan putus. Sunan Kalijaga merasakan hangat di dadanya. Sunan Bonang mendengar nada yang tenang. Sunan Gunung Jati melihat cahaya di ufuk laut. Sunan Giri menutup kitabnya dengan senyum kecil, tanda yakin. Pagi berikutnya, hujan turun merata. Tidak deras, tidak pula pelit. Tanah menyerap air dengan syukur. Sawah mulai pulih. Laut kembali bersahabat. Wabah melemah. Bukan keajaiban yang memekakan, melainkan rahmat yang bekerja pelan dan pasti. Bab ini menegaskan satu pelajaran besar. Badai akan selalu datang, namun tanah Jawa tidak sendirian. Ia dijaga oleh tangan-tangan yang tak mencari pujian, oleh hati-hati yang menolak sombong, dan oleh doa-doa yang setia terangkat kepada Allah. Setelah badai besar itu berlalu, tanah Jawa tidak serta-merta menjadi tenang sepenuhnya. Luka masih tersisa, kemiskinan belum hilang seluruhnya, dan manusia, sebagaimana tabiatnya, mudah lupa ketika keadaan mulai membaik. Justru pada masa seperti inilah ujian yang paling sunyi datang, ujian tentang warisan. Empat wali sakti memahami satu hal penting. Mereka tidak akan hidup selamanya. Dan cahaya yang mereka jaga tidak boleh bergantung pada keberadaan raga mereka. Jika penjagaan tanah Jawa hanya bersandar pada sosok, maka kelak ia akan runtuh. Yang harus ditinggalkan adalah jalan, bukan nama. Di sebuah senja yang tenang, Sunan Giri memanggil para santri seniornya. Wajahnya tampak lebih tua, bukan karena usia, melainkan karena beban amanah yang ia pikul dengan penuh kesadaran. Ia tidak berbicara tentang kesaktian, tidak pula tentang karomah. Kalian akan diuji, katanya pelan, bukan dengan penderitaan, tapi dengan kepercayaan manusia. Ia mengingatkan bahwa kelak orang akan datang meminta fatwa, nasihat, bahkan keberkahan. Jika kalian menikmati itu, ujarnya tegas, saat itulah kalian mulai jatuh. Ia lalu membagi para santri ke berbagai daerah, bukan untuk mendirikan pusat kekuasaan, melainkan untuk menjadi pelayan masyarakat, guru, petani, tabib, dan pendamping rakyat kecil. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih jalan yang lebih sunyi. Ia menghilang dari keramaian, meninggalkan panggung-panggung besar. Ia lebih sering terlihat duduk di gubuk bambu, menemani anak-anak belajar, atau berbincang dengan orang tua tentang kehidupan. Suatu hari, seorang murid bertanya, "Guru, mengapa panjenengan tak lagi berdakwah seperti dulu?" Sunan Kalijaga tersenyum tipis. "Jika orang hanya mendengar karena aku bicara," jawabnya, "maka dakwah itu belum selesai. Biarlah mereka belajar mendengar suara hatinya sendiri." Ia lalu mengajarkan sesuatu yang tak tertulis, adab, cara menyapa, cara mendengar, cara menahan diri. Itulah warisan Sunan Kalijaga, bukan wayang, bukan kisah, melainkan kebijaksanaan yang menyatu dengan keseharian. Di Tuban, Sunan Bonang menghadapi perpisahan yang berat. Murid-muridnya semakin banyak, dan sebagian telah melampauinya dalam teknik dan suara. Namun Sunan Bonang justru mengurangi pengajaran nada. Ia lebih banyak mengajarkan diam. Pada suatu malam, ia mengumpulkan mereka dan berkata, "Jika kelak kalian tak lagi mendengar suaraku, jangan panik. Zikir tidak membutuhkan guru yang hidup, ia hanya membutuhkan hati yang jujur." Ia memberikan bonang kecilnya kepada seorang murid yang paling pendiam. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling terkenal. Murid itu menangis, karena ia merasa tidak pantas. "Justru karena itu," kata Sunan Bonang lembut, "engkau aman." Di pesisir Cirebon, Sunan Gunung Jati membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia secara perlahan melepaskan urusan-urusan kekuasaan. Ia tidak lagi hadir dalam pertemuan besar para bangsawan, tidak lagi menjadi penentu keputusan politik. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Jika kebaikan bergantung pada kehadiranku, maka itu bukan kebaikan sejati." Ia memilih tinggal di perkampungan kecil, mengajarkan nelayan tentang kejujuran timbangan, pembagian hasil yang adil, dan kesabaran menghadapi laut. Tanpa disadari, ajaran itu menyebar lebih luas daripada titah istana. Pada malam-malam tertentu, keempat wali itu merasakan hal yang sama, rasa lapang yang aneh, seolah beban perlahan diangkat. Mereka tahu
Masa depan tanah Jawa tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka. Dan itu justru pertanda baik. Namun tidak semua orang siap menerima warisan sunyi ini. Sebagian murid merasa ditinggalkan. Sebagian masyarakat kecewa karena tidak lagi melihat keajaiban yang memukau. Ada yang berbisik, para wali telah menjauh. Padahal sesungguhnya, para wali sedang menanam lebih dalam. Pada suatu malam yang sangat hening, masing-masing wali bermunajat dalam kesendirian. Tidak ada cahaya besar, tidak ada tanda mencolok. Hanya keyakinan yang menguat di hati mereka, bahwa warisan terbaik adalah keteladanan yang terus hidup meski nama dilupakan. Sunan Giri menutup doanya dengan air mata. Sunan Kalijaga memandang langit dengan senyum damai. Sunan Bonang merasakan zikir mengalir tanpa suara. Sunan Gunung Jati menundukkan kepala, bersyukur karena tidak lagi dipuji. Bab ke-6 ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang pelepasan. Tentang bagaimana 4 wali sakti memilih menghilang perlahan agar cahaya Allah tetap menyala tanpa bergantung pada mereka. Dan disitulah letak kesaktian yang paling tinggi. Ketika engkau tidak lagi dibutuhkan, namun kebaikan tetap berjalan. Waktu bergerak pelan, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir meski tak disadari. Rambut para wali telah memutih, langkah mereka tak lagi setegap dulu, namun jejak yang mereka tinggalkan justru semakin dalam. Tanah Jawa mulai hidup dengan iramanya sendiri, bukan karena kehadiran wali di setiap sudut, melainkan karena nilai yang telah berakar di hati manusia. Di desa-desa yang dulu kering, orang-orang kini terbiasa berbagi air dan hasil panen. Mereka tidak lagi menunggu datangnya seorang wali untuk memulai kebaikan. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang kejujuran, bukan tentang kesaktian semata. Itu adalah tanda pertama bahwa warisan para wali mulai bekerja. Namun, seperti siang yang selalu diiringi bayangan, tantangan baru tetap muncul. Di beberapa tempat, muncul orang-orang yang mengaku penerus para wali. Mereka berbicara lantang, mengutip nama besar, dan menjanjikan keberkahan cepat. Sebagian masyarakat tergoda. Mereka rindu pada keajaiban yang instan, lupa bahwa para wali dahulu justru mengajarkan kesabaran. Kabar itu sampai ke telinga Sunan Giri. Ia tidak marah. Ia hanya tersenyum sedih. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Apakah manusia akan bergantung pada figur atau pada nilai? Sunan Giri mengutus beberapa muridnya, bukan untuk berdebat, melainkan untuk hidup bersama masyarakat. Murid-murid itu tidak membawa jubah khusus, tidak pula menunjukkan keistimewaan. Mereka bekerja, membantu, dan bersikap adil. Perlahan, masyarakat mulai membandingkan, mana yang hanya pandai bicara, dan mana yang benar-benar membawa ketenangan. Di tempat lain, Sunan Kalijaga menyaksikan perubahan dengan mata yang jernih. Ia melihat sebagian tradisi kembali disalahpahami. Budaya dijadikan alasan untuk melanggengkan keserakahan. Sunan Kalijaga tidak menghancurkan budaya itu. Ia hanya menyelipkan makna. Dalam sebuah pertemuan kecil, ia berkata, budaya adalah jalan, bukan tujuan. Jika ia menjauhkanmu dari Allah, maka kau telah tersesat di jalan yang kau banggakan. Kata-kata itu menyebar tanpa perlu diteriakan. Sunan Bonang, yang kini jarang terdengar menabuh bonang, justru melihat zikir hidup di tempat-tempat yang tak ia sangka. Di ladang, di perahu, di dapur-dapur sederhana. Nada yang dulu ia ajarkan telah berubah menjadi kesadaran, tanpa alat, tanpa irama resmi. Ia berbisik dalam hatinya, inilah yang kuharapkan. Sedangkan Sunan Gunung Jati, dengan tubuh yang semakin renta, menyaksikan perubahan kekuasaan. Raja datang dan pergi. Istana berganti wajah. Namun ia melihat sesuatu yang bertahan, keberanian rakyat untuk menolak kezaliman dengan cara yang bermartabat. Suatu hari, seorang pemimpin muda datang meminta restu untuk memerintah. Sunan Gunung Jati hanya berkata singkat, jika kau takut kehilangan jabatan, kau tak layak memegangnya. Pemimpin itu pulang dengan hati bergetar. Menjelang senja usia mereka, keempat wali merasakan panggilan yang sama, bukan untuk bertemu, melainkan untuk bersiap. Bukan bersiap menghadapi kematian dengan ketakutan, tetapi dengan kerelaan. Masing-masing menghabiskan waktu lebih banyak dalam diam. Doa-doa mereka kini bukan lagi tentang perubahan besar, melainkan tentang keteguhan manusia biasa. Ya Allah, doa Sunan Kalijaga, jika namaku dilupakan, aku rida, asal ajaran MU diingat. Ya Allah, bisik Sunan Bonang, jaga zikir ini tetap hidup meski tanpa suara. Ya Allah, munajat Sunan Giri,
lindungi ilmu dari kesombongan. Ya Allah, liri Sunan Gunung Jati, jauhkan kekuasaan dari kezaliman. Bab ini adalah tentang tanah Jawa yang mulai berdiri tanpa penopang sosok, tentang masyarakat yang perlahan belajar menjaga dirinya sendiri, dan tentang para wali yang ikhlas melangkah ke belakang agar cahaya tetap berada di depan. Namun kisah belum sepenuhnya usai. Masih ada satu bab terakhir, tentang pesan yang tak pernah dituliskan, tetapi akan selalu berbisik di hati siapapun yang mau mendengar.